Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muarif Ali Mustafa dari kelas PPAC, akan mempresentasikan materi di pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes pada matkul MPK. Langsung saja menuju ke materi. Pembahasan A. Pengertian evaluasi non-tes. Penilaian non-tes adalah penilaian pengamatan perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang dapat diperbuat atau dikerjakan oleh peserta didik dibandingkan dengan apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan kata lain, penilaian non-tes berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati dibandingkan dengan pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati oleh indera. Adapun menurut Hashim, penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Contoh, penilaian non-tes banyak terdapat pada keterampilan menulis untuk bahasa, percobaan laboratorium sains, bongkar pasang mesin, teknik, dan sebagainya. Teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes, ya, non-tes tadi ya. Sedangkan teknik penilaian non-tes tulis maksudnya adalah bentuk evaluasi non-tes yang berbentuk tulisan atau non-lisan. Itu kalau non-tes tulis. Alat atau instrumen merupakan suatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang melaksanakan tugas atau mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Sedangkan istilah evaluasi merupakan suatu proses untuk memperoleh kualitas tertentu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Istilah lain yang memiliki makna yang hampir sama dengan evaluasi adalah penilaian dan pengukuran. Secara sederhana, penilaian dan pengukuran merupakan komponen yang ada di dalam ruang lingkup evaluasi, di mana penilaian merupakan proses berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi, sedangkan pengukuran lebih khusus mengumpulkan informasi yang bersifat kuantitatif atas sesuatu. Jadi begitu. Kemudian yang B, ada macam-macam instrumen evaluasi non-tes. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu yang dinamakan observasi. Observasi tidak hanya digunakan dalam kegiatan evaluasi, tetapi juga dalam bidang penelitian, terutama penelitian kualitatif. Tujuan utama observasi adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena, baik yang berupa peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi yang sesungguhnya mampu dalam situasi buatan, untuk mengukur perilaku kelas, baik perilaku guru maupun perilaku peserta didik. Interaksi antara peserta didik dan guru dalam evaluasi pembelajaran. Observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik, seperti tingkah laku peserta didik pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Ciri-ciri observasi yang dikemukakan oleh Good dan kawan-kawan mempunyai kelemahan, yaitu dalam observasi partisipan tidak dapat dilakukan dengan hati-hati dan terencana. Dilihat dari kerangka kerjanya, observasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah observasi berstruktur, yaitu semua kegiatan guru sebagai observer telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kerangka kerja yang berisi faktor-faktor yang telah diatur kategorisasinya. Kemudian observasi tak berstruktur, yaitu semua kegiatan guru sebagai observer tidak dibatasi oleh suatu kerangka kerja yang pasti.
itu yang tidak terstruktur. Kegiatan observasi hanya dibatasi oleh tujuan observasi itu sendiri. Contoh mata pelajaran PPKN kelas 4, indikator mengindahkan kepentingan orang lain. Nomor perilaku yang diamati, hasil pengamatan 1, 2, 3, 4, 5. 1. Mengganggu teman di kelas. 2. Ketaatan peserta didik terhadap peraturan sekolah. 3. Menunaikan tugas kelompok. Keterangan: 1. Tidak pernah, 2. Jarang, 3. Kadang-kadang, 4. Sering, 5. Selalu. Itu contoh dari observasi. Kemudian yang kedua dari evaluasi non-tes adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik secara langsung tanpa alat perantara maupun tidak langsung. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Yang pertama, merumuskan tujuan wawancara, membuat pedoman wawancara, menyusun pertanyaan yang sesuai dengan data yang diperlukan, melakukan uji coba, melaksanakan wawancara. Sedangkan kelemahan dan kelebihan jenis instrumen wawancara adalah berikut. Kelemahannya, jika subjek yang ingin diteliti banyak, maka akan memakan waktu yang cukup banyak juga. Kemudian terkadang wawancara berlangsung berlarut-larut tanpa arah. Adanya sikap yang kurang baik dari responden maupun penanya. Kelebihannya, dapat memperoleh informasi secara langsung sehingga objektivitas dapat diketahui, dapat memperbaiki proses dan hasil belajar, pelaksanaannya lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Contohnya, tujuan memperoleh itu contoh nanti bisa dilihat ya di makalah kami. Ya, mungkin cukup itu. Untuk selanjutnya skala sampai terakhir nanti dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Nala. Terima kasih.